pernah aku juga di sini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film Indonesia yang berjudul Mengejar Surga yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang mencari ayah kandungnya ke negara Belanda dikarenakan wanita ini ingin meminta restu dari ayahnya karena dia ingin segera menikah. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita saksikan langsung filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan saat itu ada seorang wanita yang sedang naik pesawat. Dia bernama Tika. Tika akan pergi ke Belanda untuk menemui ayah kandungnya. Saat sampai di bandara, dia sudah dijemput oleh temannya yang tinggal di Belanda. Dia bernama Fatma. Singkat cerita, Fatma akan membantu Tika untuk menemukan ayah kandungnya Tika. Lalu setelah itu, Tika memberitahu ibunya bahwa dia sudah sampai di Belanda. Setelah itu, Fatma mengajak Tika ke apartemennya. Dan selanjutnya mereka berdua pun mengobrol. Tiba-tiba Fatma melihat Tika memakai cincin kawin. Fatma pun menduga kalau Tika sudah tunangan. Alhasil Tika pun jadi tidak enak hati. Lalu dia pun langsung menelpon seorang laki-laki yang merupakan calon suaminya Tika. Dia bernama Iqbal. Tika memberitahu bahwa dia sudah sampai di Belanda kepada Iqbal. Setelah itu barulah Tika memberitahu Fatma kalau dia akan segera menikah dengan Iqbal. Cerita pun flashback saat Iqbal datang ke rumah Tika dan dia berkata kepada orang tua Tika bahwa dia bermaksud untuk melamar Tika. Lalu setelah itu ibu Tika memberitahu Tika bahwa dia harus mencari wali, yaitu ayah kandungnya, untuk pernikahannya nanti. Karena tanpa ayah kamu tidak akan bisa menikah. Dan ibu Tika memberitahu Tika tentang keberadaan ayah Tika yang tinggal di Belanda itu. Hal itu pun membuat Tika ingin pergi ke Belanda untuk mencari ayah kandungnya itu. Lalu Fatma melihat nama di cincin Tika itu bukanlah Iqbal, melainkan bernama Hendrik. Fatma pun bertanya siapakah Hendrik itu. Ternyata Hendrik merupakan nama dari ayah kandung Tika yang menghilang ke Belanda 20 tahun yang lalu. Dan dia adalah seorang anak band. Dan bandnya bernama The Dams. Keesokan harinya Fatma dan Tika pergi ke setiap tempat di kota Amsterdam itu. Tapi apa daya Fatma dan Tika tidak menemukan petunjuk tentang ayahnya Tika. Dan malam pun tiba, terlihat Fatma dan Tika sedang istirahat di tempat tidur. Lalu tiba-tiba Tika teringat tentang perkataan ibunya bahwa dia sangat mencintai ayahnya itu yang bernama Henry. Hal itu pun membuat Tika termotivasi ingin bertemu dengan ayahnya. Keesokan harinya kembali lagi Tika dan Fatma menelusuri setiap sudut kota di Amsterdam. Tapi hasilnya tetap nihil. Hal itu pun membuat Fatma dan Tika jadi kecil hati. Lalu Fatma berinisiatif untuk menghubungi staf yang bekerja di kantor Dubes Indonesia untuk Belanda. Pasti nama ayah Tika terdaftar di sana. Setelah itu mereka pun bertemu dengan staf Dubes Belanda. Dia bernama Pak Ahmad. Singkat cerita, Fatma pun menceritakan semuanya kepada Pak Ahmad itu. Mendengar hal itu, Pak Ahmad akan berusaha untuk membantu Tika dalam menemukan ayahnya. Hari pun berlalu, terlihat Fatma mendapat kabar dari Pak Ahmad, yaitu ayah Tika pernah melapor ke kantor di Dubes Belanda 8 tahun yang lalu, dan di sana dia menemukan nomor telepon dan alamat Hendrik 8 tahun yang lalu. Keesokan harinya mereka pergi ke alamat yang disebutkan oleh Pak Ahmad itu. Tapi apa daya saat sampai di sana Hendrik sudah lama pindah rumah. Tak lama setelah itu Fatma pun berinisiatif untuk menanyakan tentang kaset tape The Dams kepada musisi jalanan di sana. Musisi itu pun memberikan alamat tempat rental alat musik klasik. Mendengar hal itu, Tika dan Fatma pun langsung menuju ke toko tersebut. Lalu setelah itu Tika dan Fatma sampai di toko alat musik. Singkat cerita, pemilik toko kenal dengan personil band The Dams, tapi dia cuma punya alamat drummernya saja yang bernama Herat, yang sekarang bekerja sebagai pelayan di sebuah toko. Melihat hal itu, Tika dan Fatma pun jadi senang dan langsung menuju ke toko tersebut. Saat sampai di toko, dia bertemu dengan drummer The Dams yang bernama Herat itu.
Tapi sepertinya Hera tidak menyambut baik kedatangan Padma dan Tika. Dia pun langsung mengusir Padma dan Tika. Lalu setelah itu Padma berkata kepada Hera tentang keberadaan Hendrik. Karena wanita di samping saya ini adalah anak dari Hendrik dan dia ingin bertemu dengan ayahnya. Mendengar hal itu, Hera pun jadi terkejut dan dia pun langsung menuliskan alamat tempat Hendrik tinggal. Setelah melihat alamatnya, Padma jadi cemas karena tempat itu merupakan daerah yang rawan. Keesokan harinya ada Iqbal yang menyusul Tika ke Belanda. Melihat hal itu, Tika pun jadi terkejut karena Iqbal tidak memberitahu kalau dia akan datang ke Belanda. Dan malam pun tiba, terlihat Tika dan Padma dan Iqbal datang ke tempat alamat Hendrik. Di sana mereka melihat banyak sekali preman dan juga ada laki-laki yang memakai sweater kuning sedang bertransaksi. Lalu setelah itu mereka pun menelusuri setiap sudut tempat itu dan akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah bar. Di sana mereka mendapat perlakuan kasar dari preman-preman bar itu karena Tika saat itu memakai hijab. Lalu Tika dan kawan-kawan pun pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya Tika dan kawan-kawan pun melewati sebuah lorong. Di sana mereka bertemu dengan seorang yang mencoba untuk mengganggu mereka. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengusir preman tersebut. Laki-laki ini bernama Mike. Mike adalah seorang bartender kafe. Lalu Mike mengajak Tika dan kawan-kawan untuk minum-minum di tempatnya. Lalu setelah itu Tika pun bertanya mengenai orang yang bernama Hendrik kepada Mike. Tapi apa daya Mike tidak kenal orang yang bernama Hendrik itu. Tak lama setelah itu Padma melihat ada orang yang memakai sweater kuning datang mendekati mereka. Melihat hal itu Padma pun merasa takut dengan orang tersebut. Dan dia pun mengajak Tika dan Iqbal untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah Tika dan kawan-kawan pergi, Mike pun datang dan dia terkejut melihat Padma pergi dari barnya. Lalu saat di jalan, Tika dan kawan-kawan dicegat oleh sekelompok orang yang mencoba untuk mengganggu mereka. Sontak saja hal itu membuat Tika dan kawan-kawan jadi panik. Lalu datanglah laki-laki sweater kuning yang menolong Padma dan kawan-kawan. Dia pun mengusir sekelompok preman tersebut. Lalu dia pun menyuruh Padma dan kawan-kawan untuk kembali lagi ke kafenya Mike tadi. Ternyata laki-laki sweater kuning itu adalah orang yang baik. Lalu Tika mengetahui kalau laki-laki itu seorang penjual rokok. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan kafenya Mike. Mike pun berkata kalau orang itu memang sering datang kemari, tapi Mike tidak mengetahui identitas orang tersebut. Keesokan harinya Tika dan kawan-kawan kembali lagi ke kafenya Mike. Lalu Mike memberikan informasi kepada Tika bahwa ada orang Indonesia yang dulu merupakan temannya Hendrik. Dia bernama Jarwo. Dan Mike berjanji akan mempertemukan Tika dengan Jarwo. Keesokan harinya Tika sedang bersiap-siap untuk pergi. Tiba-tiba handphone Tika ada yang menelpon. Singkat cerita, nenek Tika di Indonesia sedang sekarat dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi sepertinya Tika belum tahu akan hal itu. Lalu dokter pun berkata kepada ibu Tika bahwa keadaan neneknya sedang sekarat. Mendengar hal itu, ibu Tika pun jadi terkejut. Tak lama setelah itu Tika dan kawan-kawan pun bertemu dengan orang yang bernama Jarwo. Singkat cerita, Jarwo pun berkata kalau dia memang temannya Hendrik saat dulu. Tapi berhubung Hendrik sibuk dengan urusannya, begitu juga dengan Jarwo yang sibuk dengan dunianya. Akhirnya Jarwo sudah lama tidak sekontekan lagi dengan Hendrik. Tapi Jarwo menyimpan alamat terakhirnya Hendrik. Langsung saja mendengar hal itu Tika pun jadi senang. Di rumah sakit saat itu nenek Tika sudah sadar dan dia pun berkata kepada ibu Tika bahwa orang yang telah mengusir Hendrik adalah dia. Sebab itulah Hendrik pergi dari rumah dan kembali ke Belanda. Cerita pun flashback saat ibu Tika memarahi neneknya yang sudah mengusir suaminya dari rumah. Di tempat lain terlihat Tika dan kawan-kawan pergi ke tempat tinggalnya Hendrik. Tapi di sana mereka tidak menemukan Hendrik. Tika hanya mendapati poster band Hendrik, yaitu The Dams. Sepertinya Hendrik saat itu sedang pergi keluar. Lalu tiba-tiba Tika mendapat telepon dari ibunya yang menyuruh Tika untuk segera pulang ke Indonesia karena neneknya sedang sekarat. Mendengar hal itu Tika pun jadi terkejut. Saat di rumah sakit Tika pun langsung mendekati neneknya itu. Terlihat dia sangat sedih sekali. Di Belanda saat itu Mike mendekati seorang laki-laki dan memberikan sebuah amplop yang isinya surat dan kalung dari Tika. Ternyata orang yang memakai sweater kuning itu adalah Hendrik. Dan Mike sudah lama mengetahuinya, tapi Mike sengaja merahasiakannya dari Tika. Karena itu semua permintaannya Hendrik untuk tidak memberitahu Tika tentang identitas Hendrik. Hendrik sepertinya masih malu untuk bertemu dengan anaknya itu.
Lalu setelah itu Hendrik pulang ke rumahnya dan dia ngepak barang-barangnya. Sepertinya Hendrik akan pergi ke suatu tempat. Di rumah sakit saat itu nenek Tika akhirnya telah meninggal dan semua orang pun bersedih. Lalu di pemakaman saat itu semua orang sedang berkumpul untuk pemakaman neneknya Tika. Tiba-tiba dari jauh ada Hendrik yang datang ke pemakaman mertuanya itu. Tak lama setelah itu Tika dan ibunya pun terkejut melihat kedatangan Hendrik ke Indonesia. Lalu setelah itu mereka pun duduk di dekat makam neneknya Tika. Di akhir film terlihat Tika dan Iqbal akhirnya menikah dan Hendrik lah yang menjadi walinya Tika. Terlihat mereka sangat bahagia sekali. Dan film pun selesai teman-teman.